Saudara-saudari yang sungguh dikasih Tuhan, juga anak-anak yang dikasih Tuhan, kita semua ini adalah gereja. Anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, oma-oma, kita semua adalah gereja. Yaitu himpunan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan gereja ini disebut sebagai mempelai perempuan. Mempelai perempuan seharusnya siap untuk menyongsong kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus. Kapan datangnya? Harus siap-siap. Kapan-kapan dia akan datang, kita tidak tahu. Oleh karena itu harus siap-siap. Bahkan tengah malam pun harus siap-siap. Kita mendengar tadi dalam Injil, waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, mempelai datang, sambutlah dia. Jadi datangnya itu sewaktu-waktu, maka harus siap sedia. Gadis-gadis itu pun ketika mendengar mempelai datang, mereka bangun, membereskan pelitanya, dan menyambut pengantin laki-laki. Gadis-gadis itu yang dalam keadaan terkantuk-kantuk, tapi mereka tetap menjaga supaya pelitanya itu tidak padam, tetap menyala. Nah, orang-orang inilah dipersilahkan masuk dalam ruang pesta, ruang perjamuan. Inilah kelima gadis yang bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun orang-orang seperti para gadis tadi, mengantuk, lelah, mungkin juga lapar. Kita sibuk bekerja sepanjang hari, sepanjang minggu, bekerja di bawah tekanan misalnya, bekerja dengan keras, pikiran, tenaga dicurahkan sehabis-habisnya, tapi kadang-kadang hasilnya tidak memadai. Nah, orang-orang seperti ini pun dikelompokkan sebagai gadis bijaksana asalkan menjaga api iman tetap menyala, tidak padam. Nah, untuk menjaga supaya tetap menyala, tidak padam, bagaimana? Caranya ialah siap sedia mendengarkan suara Tuhan, seperti Anda benar mendengar saya kira yang disabdakan Yesus di Yohanes. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Saudara terkasih, mendengarkan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak jauh-jauh dari kita, sangat dekat. Tadi dalam kitab kebijaksanaan digambarkan kedekatan itu seperti ini. Siapa saja yang pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah-susah. Sebab kebijaksanaan itu ditemukannya duduk dekat pintu. Begitu dekat Tuhan itu. Marilah kita mendengarkan Dia. Dan mendengarkan suara Tuhan berarti juga mendengarkan orang lain, mendengarkan sesama orang lain yang mau bercerita tentang anak-anaknya di RP rajin-rajin, mereka rajin berdoa, rajin belajar, menceritakan anaknya yang lucu, menceritakan anaknya yang kadang-kadang susah makan, tapi juga barangkali menceritakan tentang keberhasilan dalam usaha atau kesuksesan dalam berkeluarga, tapi juga menceritakan tentang kegagalannya, mengeluh, mengadu, terlilit utang, mengeluh karena terjebak pinjol, pinjaman online dan sebagainya. Nah, mereka itulah perlu kita dengarkan. Kalau itu kita lakukan, maka kita masuk dalam limpa kelompok gadis bijaksana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan sesama kita, berarti api iman kita itu tetap menyala, tidak padam.
Dan kalau demikian, maka orang berdosa, orang yang jahat, mereka pun mendapat kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam ruang perjamuan seperti kelima gadis bijaksana tadi. Saudaraku yang terkasih, kita semua lemah, kita orang yang ringkih, tapi mari kita tetap menjaga supaya iman kita tetap menyala, meskipun tidak terlalu berkobar-kobar. Mari kita jaga agar tetap menyala, yakni dengan mendengarkan Tuhan, mendengarkan sesama. Dan kita mohon semoga Ekaristi ini meneguhkan kita, menguatkan kita, agar kita dimampukan untuk mendengarkan. Kiranya Tuhan membantu kita semua. Amin.